warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga semuanya selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, coba yang sudah sarapan acungkan tangannya. Siapa? Saya Bu. Iya, alhamdulillah ya, itu bagus. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu harus sarapan dulu supaya konsentrasi. Iya. Nah, anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Dina Nukarohma, biasa dipanggil Ibu Dina. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Siap semuanya? Ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi yang semangat. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Nah, setelah itu Ibu mau absen dulu kehadirannya ya. Yang pertama, Hilmi Herdiana Nugraha. Hadir. Yang kedua, Muhammad Khairil Ajam. Hadir. Ya, alhamdulillah ya, murid Ibu hadir semuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, bukunya yang ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menentukan ide pokok dari teks bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Yang kedua, menyebutkan alat dan langkah-langkah dalam pembuatan gerabah. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran sebelumnya kan sudah mempelajari tentang ide pokok ya, betul? Ya. Nah, coba siapa yang tahu apa itu ide pokok? Ngacung. Saya Bu. Ya, Hilmi dulu, boleh silakan. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Hilmi. Tepuk tangan. Nah, betul sekali yang dinyatakan oleh Hilmi bahwa ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, ide pokok juga dikenal sebagai pikiran utama, gagasan utama, atau disebut juga gagasan pokok dan pikiran pokok. Nah, ide pokok ini bisa terletak di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Di sini Ibu mempunyai sebuah paragraf. Coba perhatikan ke sana anak-anak. Nah, siapa coba yang berani menunjukkan sebuah ide pokok dari paragraf yang pertama ini? Coba siapa yang mau? Ya, aja boleh ke depan, silahkan. Sok Ajam kadinya deh. Kita periksa dulu ya, Ajam. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ajam. Ya, jadi ide pokok pada paragraf tersebut terletak pada awal paragraf. Nah, untuk paragraf yang kedua, siapa yang berani ke depan? Ngacung. Saya Bu. Ya, Hilmi silahkan ke depan. Iya, periksa dulu ya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Hilmi. Nah, jadi betul bahwa di paragraf kedua ini ide pokoknya terletak juga sama di awal paragraf. Nah, coba sekarang coba perhatikan. Bu Nina mempunyai sebuah gambar nih. Coba perhatikan kira-kira ini gambar apa ya?
gerabah. Iya, betul sekali kalian. Ini adalah gambar gerabah. Nah, gerabah ini merupakan barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat dan dibakar. Nah, salah satu daerah terkenal sebagai penghasil gerabah di Indonesia adalah Pulau Madura. Pulau apa? Pulau Madura. Sekali lagi, pulau apa? Pulau Madura. Iya, betul sekali. Gerabah ini biasa digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti mangkok, piring, guci, hiasan, lampu hiasan, dan lain sebagainya. Ibu mau tanya nih, apakah anak-anak pernah membuat gerabah? Pernah tidak? Pernah? Pernah. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah atau belum, sekarang ibu mau ngasih tahu nih bahan-bahan apa yang dibuat untuk gerabah. Siap? Siap. Nah, untuk bahan yang paling utamanya itu adalah tanah liat dan juga air. Sedangkan untuk peralatannya, ini yang pertama ada panempa. Panempa, ya gambarnya seperti ini ya. Yang kedua ada pangorek. Pangorek. Ya, iya. Yang ketiga ada penyambungan. Penyambungan. Iya. Yang keempat ada pangalet. Pangalet. Yang kelima ada pangajakan. Pangajakan. Yang keenam ada welkower. Welkower. Yang ketujuh ada pamatong. Pamatong. Dan yang terakhir ada pungku. Pungku. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan apa itu bahan dari pembuatan gerabah? Sudah. Iya, bagus. Nah, lalu setelah itu bagaimana sih cara membuat gerabah itu? Nah, sekarang ayo kita menyebutkan langkah-langkah dalam pembuatan gerabah. Kita baca ya. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Yang ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain kelengket, bibir atau pinggiran bongkaran dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Nah, jadi begitu pembuatan dari gerabah. Sudah paham? Sudah. Ya. Wah, tidak terasa nih kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, Ibu tarik kesimpulan ya. Jadi yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah ide pokok dikenal juga sebagai pokok pikiran yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, Pulau Madura terkenal sebagai penghasil gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Gerabah digunakan oleh masyarakat untuk peralatan rumah tangga seperti guci, mangkok, piring, lampu hias, dan lain sebagainya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tepuk semangat dulu yuk, biar semangat. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi yang semangat. Tepuk semangat. 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 Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Sebelum ditutup, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Coba Ajam pimpin baca doa. Doa mulai. Sudah selesai.
Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di lain waktu ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.